Tutorial lapor SPT tahunan orang pribadi untuk yang pekerjaan bebas, untuk dokter, untuk pengacara, untuk konten kreator, dan semua pekerjaan bebas lainnya. Caranya tidak begitu sulit sebenarnya ya. Silahkan simak video singkat ini. Jadi teman-teman, ini ditujukan untuk yang memang penghasilannya dari pekerjaan bebas, kemudian menggunakan pencatatan, tidak perlu pembukuan ya, dan juga menghitung penghasilan dengan NPPN ya, dan juga memiliki penghasilan bruto setahun tidak lebih dari 4,8 M. Langkahnya seperti apa? Langkahnya yang pertama, silahkan siapkan dokumennya, nanti akan aku tunjukkan ya seperti apa. Kemudian juga nanti login, dan setelah itu juga silakan teman-teman langsung membuat konsep SPT untuk orang pribadi dan nanti mengisi ya. Akan ada di tutorial video ini ya, dan juga nanti melakukan pembayaran. Oke, sebelumnya disclaimer ya, bahwa yang saya sampaikan ini bisa saja berubah untuk tampilan dan juga urutannya karena aplikasi Kortek masih terus dikembangkan. Dan juga materi ini pun saya ambil dari DJP, saya menjelaskan ulang. Oke, yang pertama silahkan siapkan untuk dokumennya. Nah, ini contoh saja ya. Nah, teman-teman, ini contohnya misalkan memiliki penghasilan seperti ini, setiap bulannya seperti ini. Teman-teman juga sama, silahkan dicatat seperti ini, Januari sampai Desembernya, kemudian per bulannya berapa ya. Nah, kemudian juga bukti potong. Bukti potong ini hanya kalau memang sudah pernah dipotong oleh pihak lain. Kalau yang memang tidak punya ya tidak masalah ya. Oke, dan juga nanti ada daftar harta dan juga daftar hutang ya. Dan juga nanti untuk kartu keluarga juga silahkan teman-teman siapkan ya. Oke, yang pertama silahkan langsung saja login ke DJP ya, ke Kortek ya. Nah, teman-teman, seperti ini tampilannya. Silahkan buka browser menggunakan handphone ataupun komputer. Yang lebih mudah menggunakan komputer ya. Langsung saja kita ketikkan https://2 kali kortex.djp.pajak.go.id seperti ini ya. Jangan sampai salah ya. Nah, kemudian silahkan langsung saja masuk menggunakan NPWP 16 digit ataupun juga NIK, kemudian masukkan kata sandi dan juga kode captcha. Dan yang bisa login di sini hanya yang sudah pernah aktivasi akun Kortek. Untuk yang belum, silahkan simak videoku sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Nah, kalau memang sudah aktivasi silahkan login. Maka kita lanjut ke nomor 3, yaitu membuat konsep SPT. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk Kortek kita langsung klik yang surat pemberitahuan SPT, kita klik, kemudian pilih bawahnya surat pemberitahuan SPT lagi, dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita klik yang buat konsep SPT, kemudian sini kita pilih yang orang pribadi, kemudian setelah itu kita pilih SPT tahunan dan juga masukkan periodenya, dan setelah itu di sini kita pilih yang normal ya. Kemudian kita langsung klik buat konsep SPT. Nah, ini konsep SPT-nya sudah terbentuk. Untuk mengisinya, maka kita klik saja yang gambar pensel yang ada di sebelah tanda tempat sampah ini ya. Oke, sekarang ke nomor 4, yaitu pengisian ya. Mau spill nih jam tangan yang selalu aku pakai. Nah, ini gelangnya udah pakai yang magnetik seperti ini ya. Ini adalah jam tangan yang pintar dari Alon Tetra S5 ya. Nah, ini bisa diganti-ganti untuk skinnya. Kemudian kalian juga bisa atur macam-macam ya di sini ya. Mau nelpon dari sini pun bisa. Udah ada mikrofon dan juga speakernya di sini ya. Kemudian kalian mau baca WA juga bisa ada di sini ya. Canggih banget seperti ini. Nah, fitur yang lainnya udah pasti nih. Daily activity semua terekam di handphone ataupun juga di jam ini. Kemudian mau cek denyut nadi juga bisa di sini ya. Nih, sambungin aja ke tangan kita, nanti dia akan merekam. Dan ini terekam harian juga ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh ketahuan ya. Bahkan untuk fitur olahraganya lebih dari 100. Kalian bisa pilih sambungkan ke handphone ini, nanti terekam juga di handphone kita ya. Nah, ini untuk kadar oksigen dan macam-macam lengkap. Dengerin musik juga udah pasti bisa, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk yang suka naik gunung nih, di sini sudah ada fitur yang persisi banget, yaitu adalah kompasnya ya. Nih, seperti ini ya. Kalian harus punya ya. Dan juga sudah ada senternya juga nih. Kalian bisa pakai senter. Senternya itu terang ya. Bukan hanya layar jam aja ya. Nih, seperti ini. Keren banget kan? Nah, yang pengen samaan kalian bisa klik tautan afiliasi yang ada di bawah sini ya. Kita lanjutkan tutorialnya. Oke, setelah diklik gambar pensel, maka akan muncul ketampilan seperti ini. Nah, ini adalah induk dari SPT kita ya, halaman utamanya. Nah, di sini kita memang mengisi dari induk dulu. Kalau dulu kan dari lampiran ya, di e-form ya. Nah, kalau sekarang dari induknya. Oke, teman-teman, di sini untuk metode pembukuan pencatatan, pilih pencatatan, sumber penghasilan, pilih pekerjaan bebas, kemudian untuk identitas wajib pajak ini akan terisi otomatis sesuai yang ada di profil ya. Untuk status kewajiban perpajakan suami istri ini tidak perlu diisi. Tapi untuk yang pisah harta silahkan dipilih ya. Tapi kalau yang tidak silahkan skip aja. Oke, untuk pengisian di SPT kali ini ada ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk yang berpenghasilan sebagai agen asuransi. Tapi sebenarnya untuk yang pekerjaan bebas yang lain juga sama. Dokter, pengacara, konten kreator semuanya sama ya. Dan juga di sini PTKP-nya adalah sudah kawin tapi belum memiliki anak. Kemudian perhitungan pajak menggunakan NPPN dengan pemberitahuan ke DJP di awal tahun.
Nah, bagaimana cara untuk melakukan pemberitahuan penggunaan NPPN pernah aku bahas juga ya. Videonya linknya ada di deskripsi ya. Oke, kemudian tahun pajak 2025 hanya memiliki kredit pajak dari PPh 21 yang dipotong oleh pemberi penghasilan dan belum melakukan angsuran pasal 25 ya. Dan juga di sini kasusnya tidak ada pengurang pajak seperti zakat ataupun juga kerugian yang lainnya ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke bagian induk. Nah, sekarang di bagian B. Nah, di bagian B seperti ini ya. Silakan, ini ada beberapa pertanyaan, silakan ikuti saja ya. Ada pertanyaan, apakah menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Karena ini pekerjaan bebas, kita klik tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Ini kita klik ya. Ini penting banget, harus klik ya. Kemudian, apakah Anda termasuk objek pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Ini teman-teman silakan klik tidak. Kemudian di sini yang nomor 1B3 ini penting juga ya. Apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Nah, ini silahkan klik ya, saya berhak menggunakan norma perhitungan penghasilan neto ya. Oke, kemudian yang di bawah ini silahkan klik tidak dan klik tidak. Kita lanjutkan lagi ke bagian C, perhitungan pajak terutang. Ini akan terisi otomatis. Kita hanya pilih saja untuk yang penghasilan tidak kena pajaknya, silahkan diisi. Contohnya di sini tadi adalah K0 ya, sudah menikah tapi belum memiliki anak ya, belum memiliki tanggungan yang lain ya. Oke, kemudian kita geser lagi ke bawah, kredit pajak. Ini nanti akan terisi otomatis ya, kalau memang kita ada kredit pajak ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa, kosong ya. Oke, kemudian lanjut lagi ke bagian kurang lebih bayar. Ini akan terisi otomatis, ini lebih bayar tapi kita abaikan dulu ya. Nanti kalau sudah kita isi di lampiran, ini kemungkinan bisa menjadi kurang bayar ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian F, ini sama. Bagian F ini silakan tidak perlu diisi karena ini untuk yang pembetulan aja ya. Kemudian bagian G, nah di sini permohonan pengembalian ini juga teman-teman silakan di skip dulu aja ya. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Untuk yang PPh 25 silakan diisi seperti ini aja ya. Ini kita klik ya. Kemudian yang tengah tidak bisa. Nah, kemudian untuk yang 13C silakan klik tidak juga ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian lampiran penyataan transaksi. Nah, silakan diikuti aja seperti ini ya. Klik ya, klik tidak, kemudian ini tidak bisa diisi, klik tidak lagi ya. Disamakan saja. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke bawah lampiran. Nah, teman-teman silakan ini untuk surat kuasa karena memang kita kerjakan sendiri, klik no, kemudian dokumen lainnya juga kita klik no ya. Langsung saja kita geser lagi ke bawah untuk penandatanganan. Nah, ini akan terisi otomatis NPWP dan juga nama kita tinggal langsung klik simpan konsep saja. Ini jangan diklik bayar dan lapor ya, karena kita belum isi, baru klik simpan konsep saja ya. Oke, kita scroll lagi ke atas. Nah, dengan scroll ke atas maka di sini akan muncul lampiran nih. Lampirannya jadi ada tambahan 2 ya. Tadi kan hanya L1, sekarang ada L3A4 dan juga L3B. Ini muncul karena apa? Karena kita tadi menjawab pertanyaan yang di depan tadi ya. Oke, pengisiannya kita mulai dari yang L3B, kemudian L3A-4, baru L1 dari belakang ya. Oke, sekarang langsung kita ke bagian L3B. Nah, langsung di scroll ke agak bawah. Nah, ini di bagian C ya. Nah, bagian C ini untuk mengisi pendapatan kita per bulannya ya, omset kita ya. Silahkan klik tanda pensel, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini yang pertama silakan langsung saja jenis pekerjaan bebasnya dipilih agen asuransi sesuai contoh. Teman-teman yang bukan agen asuransi tentunya menyesuaikan ya, dipilih aja. Kalau nggak ada silahkan pilih yang mendekati. Kemudian langsung saja kita masukkan untuk penghasilan per bulannya berapa ya, ini contoh saja teman-teman ya, silahkan disesuaikan dengan tabel teman-teman yang sudah siapkan. Maka akan muncul tampilan di sini, akan berjejer ke kanan yang tadinya kita isi ke bawah. Nah, teman-teman setelah itu kita lanjut lagi. Oh ya, ini jangan lupa kita klik simpan konsep dulu ya. Oke, kita scroll ke atas. Nah, sekarang kita ke lampiran yang L3A-4 ya. Nah, di sini adalah pengisian untuk penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan dan juga penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, di sini karena hanya penghasilan sebagai pekerjaan bebas, kita isi yang bagian A saja ya. Nah, bagian A ini silahkan langsung saja diisi. Kita klik gambar pensel. Kemudian setelah itu, nah di sini silahkan pilih lagi ya agen asuransi, sesuaikan teman-teman. Kemudian penghasilan brutonya berapa, silahkan. Kemudian normanya berapa ya, normanya biasanya 50 ya. Teman-teman bisa menyesuaikan normanya. Yang bingung untuk normanya berapa, boleh silahkan komen aja ya. Langsung kita klik simpan. Oke, sampai muncul sukses. Nah, teman-teman silahkan klik simpan konsep dulu ya. Kemudian kita scroll lagi ke atas ya. Nah, sekarang di lampiran 1. Nah, lampiran 1 ini untuk mengisi harta, kemudian hutang, kemudian
daftar anggota keluarga, dan juga nanti ada penghasilan itu dari dalam negeri dari pekerjaan, dan juga daftar bukti potongnya ya. Oke, kita isi sesuai ilustrasi yang ada di depan tadi ya. Oke, untuk harta, nah harta ini sekarang pengisiannya terpisah-pisah teman-teman ya. Satu, kas dan setara kas. Kemudian nanti di bawahnya itu ada piutang, investasi, harta bergerak, kemudian juga harta tidak bergerak, dan juga harta lainnya. Jadi kalau dulu kan ini ya kita isinya di kolom yang sama, nah sekarang dipisahkan masing-masing tapi sama aja ya. Nah, teman-teman di sini itu datanya akan terisi otomatis dari data-data yang ada di SPT tahunan kita yang sebelumnya akan muncul di sini. Kita tinggal menambahkan, tinggal mengurangi, ataupun tinggal mengedit disesuaikan dengan kondisi harta terakhirnya. Oh ya, ada yang lupa saya jelaskan sebentar. Teman-teman di bagian induk yang awal tadi, nah di sini ada tombol posting teman-teman ya. Nah, silakan klik tombol posting sebelum mengisi semuanya. Mohon maaf ini saya di belakang tadi kelupaan ya. Dengan klik tombol posting, maka data-data kita seperti harta, hutang, kemudian daftar anggota keluarga dan bukti potong, dan juga yang lainnya terkait perpajakan di tahun sebelumnya atau di transaksi tahun yang berjalan itu akan muncul semuanya terisi otomatis di SPT kita ini ya. Jadi pastikan setelah mengisi pencatatan, pekerjaan bebas, kemudian klik posting agar semuanya terisi otomatis. Kita lanjutkan ya ke yang terakhir tadi ya. Oke, teman-teman, kalau memang sudah diposting maka data harta kita akan muncul di sini. Tinggal saya jelaskan tadi, tinggal dihapus jika memang tidak ada lagi, tinggal ditambahkan kalau yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kalau hanya berubah rupiah atau apapun silahkan diklik edit ya, tinggal klik tambah aja misalkan kita ingin menambahkan ya. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini, tinggal kita isi saja deskripsinya apa, kemudian bukti kepemilikannya silahkan, namanya siapa ya, dan lain-lain sampai dengan rupiahnya ya, tahun perolehan dan lain-lain. Silakan teman-teman isikan kolom ini, kemudian klik simpan. Memang sekarang pengisiannya jadi lebih banyak kolomnya ya, tapi ya memang harus kita ikuti ya. Sementara di sini adalah tanda bintang nih ujung-ujungnya, artinya harus kita isi semuanya ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk bagian hutang paling bawah juga sama ya, bagian B. Silakan klik tambah untuk menambahkan hutangnya. Sama untuk pengisiannya, deskripsinya, kemudian yang memberi pinjaman siapa, kemudian nama kreditur, debitur, silahkan teman-teman isikan, tahun perolehan, dan juga saldo hutang di akhir tahunnya berapa, silahkan isikan dan klik simpan ya. Oke, itu untuk harta dan hutang. Nah, kemudian untuk bagian C, untuk daftar anggota keluarga, teman-teman ini muncul otomatis dari yang ada di profil kita. Kalau ternyata kita berbeda, mungkin dulu tidak punya anak menjadi punya anak, di awal tahun sudah ada anak, silahkan teman-teman bisa koreksi di bagian duk, yaitu ada di videoku sebelumnya, link tutorialnya ya. Silahkan masuk ke profil, kemudian ikuti petunjuk di tutorialku yang ada di deskripsi ya. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke bawah ke bagian untuk bagian bukti potong. Nah, teman-teman di sini akan muncul otomatis kalau memang kita sudah pernah dipotong oleh pihak lain ya, otomatis ya. Tapi kalau ada yang kurang silahkan langsung saja kita klik tambah yang ini. Maka nanti tinggal kita isi dengan bukti potong yang memang sudah kita miliki. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bawah, scroll ke bawah, kemudian di sini langsung saja kita klik simpan konsep. Kemudian kita scroll ke atas lagi ya. Nah, di bagian induk terutama di bagian H13A. Nah, di sini silakan teman-teman ya, ini muncul untuk PPh 25 yang harus kita angsur setiap bulannya di tahun ini. Maka teman-teman silakan catat angkanya ini adalah angka yang harus teman-teman setorkan ya. Jadi dari perhitungan pendapatan, kemudian pajak yang sudah teman-teman setorkan ataupun dipotong, nah ketemulah, maka kita memiliki PPh 25 ataupun angsuran PPh untuk tahun setelahnya, yaitu ini. Teman-teman silakan catat, jangan sampai lupa ya, dibayarkan setiap bulannya ya. Oke, ini aja yang perlu diperhatikan, silakan catat, kemudian scroll ke bawah, ini di bagian induk ya. Nah, teman-teman langsung ke bagian bawah, di bagian pernyataan silakan klik simpan konsep lagi. Kemudian setelah itu teman-teman akan muncul ke tampilan seperti ini nih. Nah, teman-teman langsung saja ini kita silang nggak apa-apa. Kemudian kalau memang teman-teman punya deposit pajak, maka teman-teman silahkan klik ya. Tapi kalau tidak ya silahkan klik tidak ya. Ini contoh yang misalkan yang punya, maka kita klik ya. Kemudian di sini ada pilih cara pembayaran, maka kita pilih yang pemindah bukuan deposit. Jadi deposit pajak kita akan dipakai untuk membayar kurang SPT ini ya. Tetapi kalau teman-teman ternyata tidak memiliki deposit pajak, maka teman-teman di bagian simpan konsep ini kemudian klik bayar dan lapor, dan teman-teman nanti langsung akan diminta untuk menandatangani ya. Silakan masukkan kode otorisasi DJP di sini di penyedia penandatangan, kemudian ID penandatangan terisi otomatis NPWP kita, dan tinggal kita masukkan saja kata sandi penandatangannya, yaitu adalah paspres kode otorisasi.
Yang belum punya passphrase-nya, pengen tahu cara bikinnya, silahkan simak video sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Oke, silahkan masukkan, kemudian klik simpan, dan setelah itu kita klik konfirmasi tanda tangan ya. Nah, maka teman-teman langsung akan mendapatkan e-billing-nya ya. Mendapatkan e-billing. E-billing itu silahkan teman-teman bayarkan. Nah, teman-teman kalau kita buka di menu surat pemberitahuan SPT lagi, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini teman-teman akan menjadi yang tadinya tuh di sini. Begitu teman-teman mendapatkan e-billing dari kita mengisi SPT, maka dia akan pindah ke SPT menunggu pembayaran. Nah, setelah e-billingnya kita bayarkan, dia akan pindah lagi ke SPT dilaporkan. Dan ini adalah SPT-nya. Teman-teman tinggal klik download untuk PDF-nya ataupun juga bukti lapornya di sini ya. Dan contohnya untuk bukti lapornya adalah seperti ini. Oke, sangat mudah teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa kalau bingung ya, karena kalau memang bukan orang yang di bidang perpajakan mungkin bingung dengan tampilan, bingung dengan istilah, nggak apa-apa. Yang ada kendala langsung aja komen di bawah ya. Saya doakan prosesnya lancar, segala terlapor SPT-nya dan juga bisnis ataupun usahanya lancar, semakin maju. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.